Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ada yang akan saya sharing kepada Bapak Ibu terkait dengan workshop sosialisasi Kemendikbudristek nomor 500 tahun 2024, yaitu tentang standar minimum indikator kinerja dosen dan kriteria publikasi. Saya mengetahui bahwa Bapak Ibu tentunya mungkin sudah membahas atau sudah membaca aturan ini dalam terkait dengan standar minimum indikator dosen ini, yang beberapa sumber juga WA secara pribadi ke saya ataupun melalui Instagram dan Facebook itu seringkali mereka sepertinya banyak kekhawatiran adanya nanti ketercapaian di dalam menyusun indikator ya, atau mencapai indikator kinerja dosen ya, atau indikator minimumnya, terutama di dalam kriteria publikasi ilmiah. Nah, ini Bapak Ibu yang akan saya sampaikan itu sebenarnya itu bisa dijadikan sebagai landasan dasar untuk Bapak Ibu itu menyusun SOP terkait dengan standar minimum indikator kinerja dosen ini dalam hal kriteria publikasi. Tentunya yang perlu Bapak Ibu perhatikan itu adalah seberapa besar atau standar minimum yang ditetapkan oleh kementerian itu seperti apa, itu yang harus dulu diketahui. Nah, tentunya khusus untuk mungkin PTN ya, itu tentunya mungkin mungkin awal-awal mereka akan mengikuti standar minimum ini, tetapi setelah misalnya sudah settle, mungkin mereka akan menaikkan standarnya gitu ya. Karena kalau misalnya mereka tetap pada standar minimum indikator yang mereka tetapkan, khawatirnya itu akan terjadi persaingan di antara universitas yang lebih besar gitu ya. Karena mungkin saja di Universitas A itu menerapkan standar yang lebih tinggi, sedangkan di Universitas B itu menerapkan standar yang minimum. Dan pada akhirnya mungkin bisa akan berdampak kepada kinerja dosennya, dan pada akhirnya berpengaruh kepada jumlah mahasiswa yang akan minat kuliah di situ. Itu mungkin ya yang akan terjadi. Nah, berbeda halnya dengan yang di PTS. Kalau di PTS itu lebih kepada yang dikhawatirkan adalah apakah dengan keterbatasan sumber dana penelitian dan juga keterbatasan fasilitas itu mereka bisa memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan oleh kementerian. Mengingat bahwa kalau misalnya kita mengacu kepada POBKD itu kan kita hanya memikirkan, oh, luarannya penelitian kita itu harusnya publikasinya di sini gitu. Nah, sekarang dengan adanya Permendikbud Kemendikbudristek nomor 500 ini, tentunya kita sudah harus berpikirnya berbeda ini, karena standarnya bukan lagi standar untuk BKD tetapi standarnya untuk IKD. Nah, oleh karena itu ini yang perlu Bapak Ibu pahami, mungkin ini bisa menjadi landasan bahwa seharusnya ada sebentuk kesepakatan ya yang dibentuk, yang diterapkan oleh masing-masing universitas, biar nanti tidak terjadi gap nih, atau tidak terjadi ketimpangan di dalam proses mempublikasikan penelitiannya ya, output dari penelitiannya. Nah, apa yang harus dilakukan kesepakatan? Yang pertama mungkin bisa ya, membuat sebuah prosedur SOP ya, tetapi ini bisa dijadikan sebagai landasan untuk pembuatan SOP, di mana kita itu harus bisa fokus dan aktif dalam mendiskusikan ini. Itu seperti apa? Kira-kira mungkin dari hasil diskusi itu bisa menghasilkan strategi-strategi tertentu untuk bisa memenuhi standar minimum tersebut. Kemudian bisa menghargai ya pendapat dari berbagai kelas tersebut. Kan nanti Bapak Ibu kan akan dikumpulkan nih oleh universitas masing-masing untuk membentuk kira-kira apa yang harus dibahas. Kemudian ada handphone hanya mode getar ya. Ini istilah saja ya. Artinya biar nanti tidak mengganggu. Tapi menurut saya untuk membuat suatu kesepakatan ini itu sebaiknya jangan di kampus biar lebih fokus. Khawatirnya kalau di kampus itu masih ada banyak gangguan. Jadi itu benar-benar harus sudah dipikirkan sehingga nanti tahu bahwa oh, ini yang harus saya kerjakan. Kemudian bisa apa? Tepat waktu ya dalam hal kembali ke
pasca istirahat. Artinya ketika kita menyusun SOP itu, Bapak Ibu harus juga bisa memastikan bahwa ini tidak akan terlalu membebani pekerjaan dosen gitu. Ya jangan sampai karena ada embel-embel bahwa standar minimum publikasi, kemudian kita seakan-akan berat nih untuk mencapai standar tersebut. Nah gitu, karena memang kemarin sudah saya bahas ya, khusus untuk yang lektor kepala dan guru besar itu, sepertinya kalau misalnya Bapak Ibu tidak terbiasa untuk menulis, maka sepertinya agak berat. Nah, di situ. Jadi, harapannya melalui kesepakatan kelas itu, ya, tim itu bisa menyusun strategi-strategi tertentu, ya. Nah, kemudian ini dilakukan pendampingan workshop ya perguruan tinggi untuk sebagai uji coba. Jadi ada workshop 1 itu sudah pernah dilakukan maupun workshop 2 juga sudah pernah dilakukan ya. Kemudian ada juga pendampingan daring. Setahu saya pendampingan daring itu di Jawa Timur itu di salah satu universitas ternama sih di Jawa Timur itu. Kemudian ada workshop 3 itu memahami alat bantu pengolah kinerja dosen gini. Nah, nanti ada informasi pentingnya di apa? Nah, ini tujuannya ya. Saya kira Bapak Ibu bisa membaca di sini bahwa ada beberapa sebenarnya tujuan target dari workshop ya atau sosialisasi dari Kemendikbudristek nomor 500 tahun 2024 ini ya, dan terutama tentang standar indikator kinerja dosen. Dalam hal ini adalah kriteria publikasi ilmiah, di mana di situ meskipun tertulis profesor, tetapi saya lebih juga mengingatkan sebenarnya bukan hanya profesor saja, tetapi saya lebih mengingatkan juga yang lektor kepala gitu ya. Kemudian apa yang akan disampaikan jadi lebih kepada ini ya. Nah, pokok bahasan ini, nah ini yang akan saya sampaikan. Jadi karena materinya begitu banyak, saya akan potong-potong beberapa video. Jadi tidak akan saya sampaikan sekaligus dalam satu video karena ini akan berkepanjangan. Jadi setiap materi itu akan saya sampaikan di beberapa video. Jadi pastikan Bapak Ibu bisa melihatnya sampai full gitu. Nah, pokok bahasan apa yang sebenarnya ada di dalam Kemendikbudristek nomor 500 tahun 2024 ini ya. Jadi ini juga pernah saya bahas bahwa arah kebijakan nantinya itu akan mengarah kepada otonomi perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi itu memiliki kebebasan untuk merencanakan karir dosennya itu seperti apa ke depannya. Jadi tentunya karir dosen yang direncanakan itu harus sesuai dengan visi misi dan tujuan dari perguruan tingginya. Nah, tentunya visi misi dan tujuan dari perguruan tinggi ini seringkali update ketika terganti atau ketika terjadi pergantian pemimpin gitu. Nah, oleh karena itu yang harus sudah dipikirkan ketika misalnya nanti ganti pemimpin itu jangan sampai juga terlalu banyak dirubah terkait dengan Kemendikbudristek nomor 500 tahun 2024 ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kondisi saat ini ya secara garis besar itu perguruan tinggi itu sebenarnya bisa menentukan arah tridharma namun masih terdapat pembatasan dalam hal misalnya bobot dari kementerian. Kemudian perguruan tinggi itu sebenarnya belum bisa secara fleksibel. Jadi mau mengarahkan dosennya untuk berkinerja mencapai visi misinya itu seperti apa? Karena selama ini mereka itu hanya cuma dosen-dosen itu hanya cuma dibebankan dengan seperti apa target yang ingin dicapai di dalam POBKD tersebut, sehingga mereka impiannya atau capainya itu ya udah hanya sekedar pada BKD saja. Nah, tentu ini berbeda dengan kampus-kampus yang lainnya, universitas yang lain yang memiliki sudah terbiasa di dalam pencapaian yang lebih tinggi dari POBKD. Nah, kemudian di perguruan tinggi itu mengikuti penentuan SKS yang sudah ditetapkan pada POBKD. Artinya minimalnya itu adalah 12 SKS, sedangkan maksimalnya itu adalah 16 SKS. Nah, dengan diterbitkannya Kemendikbud 500 nomor tahun 2024 itu, maka perguruan tinggi itu sudah bisa menentukan arah tridharmanya itu mau ke arah mana ini. Tentunya dengan pembagian keilmuan ya sesuai dengan visi misi. Nah, artinya seperti apa? Bapak Ibu itu nanti kan ada 3 tridharma itu. Nah, mau fokusnya persentase lebih besarnya itu di bagian mana?
Bukan berarti misalnya kalau sudah memilih persentase yang lebih besar di bidang pendidikan, maka di bidang penelitian dan pengajaran tidak dilakukan. Bukan seperti itu, tapi tetap dilakukan. Nah, saran saya, pengajaran yang lebih baik itu didasarkan dari hasil penelitian. Jadi kalau Bapak Ibu mau menghasilkan uh, bentuk pengajaran yang baik, maka harus dibentuk suatu riset dulu, gitu. Jadi hasil risetnya seperti apa, itu bisa ditarik ke pengajaran ataupun di pengabdian. Begitupun sebenarnya di pengabdian itu juga bisa dihasilkan suatu materi, teori yang bisa kemudian dibawa ke bidang pengajaran. Jadi kalau menurut saya bidang pengajaran itu persentasenya lebih rendah dibandingkan dua bidang yang lain, yaitu penelitian dan pengabdian. Karena dua bidang ini outputnya sebenarnya itu bisa ditarik ke bidang pengajaran. Kemudian di perguruan tinggi ini bisa memenuhi indikator kinerja dengan mengembangkan standar minimum ataupun membuat pelampauan untuk mencapai visi misi. Nah, artinya seperti apa? Jadi kan Bapak Ibu nih sudah akan membuat nih standar minimumnya, mengikuti standar minimum atau melampaui standar minimum tersebut. Sehingga perguruan tinggi itu bisa merencanakan bahwa karir dosen saya ke depan itu harus seperti apa. Jadi misalnya 3 tahun ke depan itu harus menghasilkan lektor kepala berapa, kemudian guru besar berapa. Nah tentunya karena perguruan tinggi itu sudah diberikan wewenang untuk bisa mengelola tridharma perguruan tingginya, termasuk di dalam hal kenaikan kepangkatan, maka tidak mau ya minimal harus mengikuti standar minimum dulu gitu. Apalagi kalau sekarang itu untuk mencapai ke guru besar itu kan sudah melalui proses yang sudah tidak harus ke kementerian gitu kan. Nah, kemudian penyusunan IKD ini tidak lagi mengunci dari sisi jumlah SKS. Artinya apa? Bapak Ibu itu tidak harus dibatasi bahwa 12 SKS minimalnya 16 SKS gitu ya. Gitu, tetapi tetap harus pada koridor tersebut. Artinya seperti apa? Jadi kalau Bapak Ibu mau menerapkan misalnya saya harus juga bisa nih mengajar di luar kampus gitu kan. Ya tetap yang dihitung itu adalah pada bagian kampus induknya gitu. Jadi kalau misalnya yang sudah ditargetkan udahlah 16 kita Adibuana atau yang lain itu 16 SKS gitu kan. Nah, udah semuanya ya 16 SKS gitu untuk maksimalnya gitu ya. Nah, kemudian yang lain itu adalah kalau saat ini itu ruang rekognisi karya dosen itu berupa publikasi itu hanya satu jenis gitu ya. Nah, kemudian ada bobot indikator kinerja dosen itu belum sepenuhnya berjenjang. Nah, di sisi yang lain itu ruang rekognisi itu dibuat lebih beragam. Jadi bisa berupa kriteria publikasi ilmiah, keseluruhan opsi itu tetap terjaga kaidah ilmiah dan kesetaraannya. Nah, oleh karena itu bisa dengan adanya aturan ini, universitas itu nanti akan membentuk khusus untuk yang menangani bagian publikasi ini. Ya, meskipun sebenarnya di beberapa universitas itu sudah dibentuk ya, gitu. Jadi mereka tujuannya itu adalah mengontrol publikasi-publikasi yang dihasilkan oleh teman-teman dosen, bahkan mungkin akan diberikan masukan gitu ya ke dosen-dosen yang lain. Nah, kemudian yang kelima itu adalah bobot indikator kinerja dosen itu dibuat berprogres ya sesuai dengan jenjang jabatan akademik dosen. Jadi disesuaikan. Saya kira Bapak Ibu sudah membaca ya sesuai dengan jabatan akademiknya itu seperti apa progresnya nanti gitu. Nah, intinya Bapak Ibu harus mencapai standar minimum yang telah ditetapkan oleh kampus dan juga aturan itu selama 3 tahun ke depan. Nah, berikutnya itu adalah optimalisasi otonomi perguruan tinggi itu melalui pengolahan dosen dengan mencapai visi misi tujuan berdasarkan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024. Jadi ada optimalisasi input kinerja, kemudian ada proses kinerjanya, kemudian ada optimalisasi salah satu luaran kinerja, kemudian dia bisa menghasilkan. Jadi kalau kita lihat di sini dari inputnya itu kita akan merencanakan informasi jabatan akademik itu seperti apa gitu ya. Jadi ya tentunya disesuaikan dengan kebutuhan di setiap jabatan akademiknya. Nah, kemudian ada pengaturan kinerja dosennya. Jadi, kalau pengaturan kinerja dosennya itu, misalnya kita bisa mengidentifikasi nih indikator kinerja dosen yang perlu dicapai itu seperti apa. Jadi, artinya pada poin ini itu, setiap kali dosen menghasilkan
publikasi, karena kita berbicara tentang publikasi Bapak Ibu, itu kita harus semestinya setiap tahunnya dievaluasi itu. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita bisa memenuhi atau bahkan melebihi dari standar minimum yang telah kita tetapkan, yang kita rancang sebelumnya, mungkin kita bisa naik level ke yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, kemudian rekognisi kriteria publikasi ilmiah. Jadi, ini bisa memberikan ruang sebenarnya pengakuan ya untuk kriteria publikasi ilmiah dosen dengan 3 alternatif ya. Misalnya publikasi di jurnal internasional bereputasi. Ini yang nanti akan saya bahas berikutnya Bapak Ibu. Sepertinya masih banyak yang belum paham terkait dengan jurnal internasional bereputasi. Kemudian publikasi bagi karya seni, desain, dan sastra. Ini yang menariknya Bapak Ibu, bagi dosen-dosen ya, yang bisa menghasilkan karya seni, desain, dan sastra yang di skala internasional itu nanti akan dikonversi ke dalam bentuk jurnal internasional. Pengakuannya seperti itu yang saya dengar waktu sosialisasi. Kemudian publikasi atas penerapan kekayaan intelektual. Nah, outputnya itu ya dosen tentunya bisa berkontribusi optimal bagi visi misi dan tujuan perguruan tinggi. Jadi kalau mungkin selama ini dosen itu belum begitu optimal berkontribusi besar terhadap visi misi program tujuan perguruan tinggi, maka dengan adanya ini itu dia bisa lebih optimal. Nah, artinya sehingga itu bisa meningkatkan sebenarnya peringkat universitasnya. Nah, kemudian ilustrasi lini masa uji cobanya ini adalah berikut merupakan ilustrasinya ya. Jadi Oktober 2024 itu sebenarnya ya perguruan tinggi itu sudah harus membentuk tim untuk pengembangan penyesuaian regulasi menjadi SOP di perguruan tinggi. Nah, ini yang masih dibingungkan oleh beberapa universitas. Jadi, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa menjadi ide Bapak Ibu untuk menyusun SOP-nya gitu ya. Kemudian November itu melakukan kajian, menyusun strategi SOP tersebut. Jadi kalau sudah sampai bulan November, ini kan kita sudah masuk bulan Desember nih. Itu belum sampai di sini, wah berarti Bapak Ibu sudah alamat nih. Sudah dua step yang tertinggal. Kemudian di bulan Desember itu harus melakukan kajian, penyusunan strategi. Artinya kita mereview ulang apa yang sudah dibentuk pada bulan Oktober dan bulan November tersebut. Jadi kalau misalnya ada kekurangan, kita kaji ulang nih di situ ya. Nah, kemudian ada di awal Januari itu kita mengeluarkan peraturan perguruan tinggi, di mana ini itu sebenarnya bisa dikatakan sudah tahap uji coba, di mana peraturan ini harus sudah diimplementasikan ke semua dosen gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya karya artikel, ya udah sudah saatnya Bapak Ibu harus mensubmit ya karya-karya tersebut. Kemudian Januari dan seterusnya itu bisa dikatakan sudah uji coba yang sudah siap. Jadi bukan lagi yang dummy gitu Bapak Ibu. Ya sudah mengimplementasikan regulasi sesuai dengan peraturan. Jadi nanti sepertinya kementerian itu akan melakukan sosialisasi keliling ya. Jadi roadshow mereka untuk melakukan sosialisasi tersebut. Nah, kemudian ini untuk yang jenjang jabatan akademik profesor, lini masanya ya promosinya. Jadi di Oktober 2024 itu sebenarnya kementerian itu telah menawarkan ke perguruan tinggi yang layak untuk melaksanakan promosi ke profesor ya. Tentunya sesuai dengan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 dan mempersiapkan dokumen untuk mengikuti proses seleksi perguruan tinggi yang eligible. Kemudian di bulan November itu perguruan tinggi itu mengirimkan proposal untuk mengikuti proses seleksi yang berisi misalnya prosedur internal untuk promosi dosen yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi dan struktural tim promosi. Setelah itu ada kementerian melakukan evaluasi terhadap ajuan tersebut ya. Jadi apakah ini bisa layak untuk direview ya, dokumennya maksudnya ya, bukan orangnya yang direview, tapi dokumennya, atau ini bisa dikembalikan seperti itu. Nah, kemudian di bulan Desember itu kementerian akan menetapkan perguruan tinggi yang layak untuk melakukan promosi ke profesor di tahun 2025 dengan bentuk Capman ya. Jadi Capman yang berdasarkan yang sudah terbit gitu. Nah, kemudian Januari dan seterusnya di tahun 2025 itu perguruan tinggi yang menetapkan dalam Capman sebagai PT yang layak untuk melaksanakan promosi dan memberikan rekomendasi ke jenjang jabatan akademik profesor, mulai misalnya menyiapkan implementasi proses dan pelaksanaan berkoordinasi dengan kementerian.
Jadi tetap pengawasannya itu adalah tetap kementerian, meskipun perguruan tinggi itu diberikan otonom untuk merencanakan atau merekomendasikan seseorang bisa ke jenjang jabatan akademik profesor. Nah, ini diskusi kelompok ya, artinya Bapak Ibu itu harus sudah bisa mendiskusikan sebenarnya rencana-rencana apa saja yang harus sudah disusun. Karena ini kita sudah masuk di bulan Desember, maka step 2 tahap itu semestinya harus sudah tersusun ya SOP-nya. Nah, sayangnya ada di beberapa universitas itu yang bisa dikatakan ini masih belum paham gitu ya. Ya, karena memang harus harus dikerjakan sebenarnya. Makanya tadi saya sarankan bahwa sebaiknya itu dilakukan bukan di kampus biar tidak terganggu gitu. Oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Bapak Ibu. Nanti kita akan sambung pada materi selanjutnya tapi di video berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.